Silakan masuk Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Abbas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Cuman ada sedikit masalah. Oh, berarti Abbas datang kemari ingin menyampaikan permasalahannya kepada Ibulan, gitu ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana, ada baiknya supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat, seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, untuk kesempatan ini, Ibu mintakan kepada Abbas untuk memimpin doanya. Silakan pimpin doanya, Abbas. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, amin. Semoga apa yang Abbas kita doakan hari ini, Abbas doakan, Ibu doakan hari ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Nah, gimana ujiannya kemarin? Sukses nggak? Aduh, alhamdulillah sih bisa dikatakan sukses Bu, kan bisa menjawab semua soal-soalnya kan selesai lah ujian berarti kan. Tapi kalau untuk benar salahnya ya itu belum tahu kan. Yang penting udah berusaha. Iya, benar. Yang penting berusaha aja dulu semaksimal mungkin. Iya. Untuk hasil tinggal berdoa. Ya kan? Kalau misalnya belum maksimal berarti untuk kedepannya usahanya dimaksimalkan lagi. Nah, Ibu dengar juga dari teman-teman nih, katanya banyak tugas UKIN, benar itu? Iya Bu, di semester ini baru aja dibuatkan kayak tugas UKIN. Di ujian sekarang kan dibagi jadi dua, utul sama UKIN. Nah, utul itu ujian tulis, UKIN unjuk kinerja. Nah, kalau UKIN ini ya kayak buat presentasi, buat video kreatif, buat gambar, buat makalah. Nah, itu nanti kalau misalnya kita buat video presentasi, kita tuh kayak presentasikan di depan kelas, nampilan videonya. Kalau gambar, kita menjelaskan apa arti gambarnya. Kalau makalah, gitu juga apa isi makalahnya. Tapi emang untuk UKIN ini emang terasa capek. Sampai sore-sore baru pulang dari UKIN. Gitu ya. Tapi UKIN-nya kamu udah selesai kan? Udah. Oke, itu yang penting, ya kan? Nah, oke Abbas, seperti tadi tujuan kamu datang kemari adalah ingin menyampaikan permasalahan yang sedang kamu hadapin. Nah, cuman sebelum kita ke sana, Ibu mau tanya dulu nih sama Abbas. Sebelumnya Abbas sudah pernah tidak melakukan konseling individual? Mungkin dulu waktu di SMP atau waktu di kelas 10 gitu. Nah, pernah nggak? Dari SMP atau dari SD belum pernah Bu, karena dulu SD kita tuh kayak nggak ada kan. SMP juga ada tapi nggak kayak sekarang, perannya tuh penting gitu kan. Nah, masuk kelas 10 udah tahu BK udah mulai ada kan. Terus setelah itu baru naik kelas 11 ada dengar apa bimbingan individual, apa itu pengen coba, kita bisa katanya bisa nyelesain masalah gitu kan. Jadi datanglah ke BK. Oh, makanya Abbas datanglah pada hari ini. Oke, baik. Nah, artinya Abbas kan belum pernah tuh melakukan yang namanya konseling individual. Walaupun udah sedikit-sedikit tahu konseling individual seperti ini. Nah, maka sebelum kita lebih lanjut melakukan konseling individual, ada baiknya Abbas mengetahui apa itu konseling individual. Nah, Ibulan akan coba menjelaskan kepada Abbas. Jadi, konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan konselor kepada konseling yang sedang mengalami permasalahan. Gitu ya. Tapi, konselor sifatnya hanya membantu, bukan memecahkan masalah. Yang memecahkan masalahnya itu tetap adalah konselingnya. Lalu apa itu konselor? Apa itu konseling? Kan gitu ya. Konselor itu adalah orang yang memberikan bantuan. Misalnya Ibulan. Nah, konseling itu apa? Siapa? Konselor itu adalah orang yang sedang mengalami permasalahan. Misalnya Abbas. Jadi Ibulan namanya konselor, konselingnya itu adalah Abbas.
Jadi kedepannya ketika kita nanti melakukan konseling individual, Abas mendengar ada kata konselor, ada konseling, nggak usah bingung-bingung lagi, udah tahu artinya. Oke. Itu paham? Nah, selanjutnya di bimbingan konseling juga ada namanya kode etik, ada namanya ajas. Nah, nanti di dalam konseling individual yang akan kita laksanakan, kita akan menggunakan beberapa ajas. Itu yang pertama ada namanya ajas kerahasiaan. Ajas kerahasiaan ini adalah apapun nanti yang Abbas sampaikan ke Ibu Ulan, baik permasalahannya Abbas, baik perasaan Abbas yang sedang mengalami masalah, itu insya Allah hanya kita berdua aja yang tahu. Tidak ada lagi selain kita berdua yang tahu. Baik itu wali kelas, guru mapel, siapapun tidak ada yang tahu. Jadi nanti harapannya Abbas itu bisa bercerita dengan tenang tanpa ragu lagi. Kenapa? Karena insya Allah kerahasiaannya itu terjaga. Nah, selanjutnya ada namanya ajas keterbukaan. Nah, maksudnya ajas keterbukaan di sini ketika nanti Abbas menyampaikan permasalahannya kepada Ibu Ulan, nah harapan Ibu Ulan Abbas dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Itu. Jadi semakin Abbas terbuka dengan permasalahan ini, maka akan semakin mudah bagi konselor ataupun konseli untuk menemukan solusi dalam memecahkan permasalahan ini. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ajas kenormatifan. Maksud ajas kenormatifan adalah dalam penyampaian permasalahannya Abbas nanti ke Ibu Ulan, tetap itu sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh melanggar. Paham ya? Nah, yang terakhir ada namanya ajas kesukarelaan. Ajas kesukarelaan ini seperti apa yang Abbas lakukan tadi. Nah, sekarang Ibu Ulan tanya sama Abbas. Abbas waktu datang kemari itu atas keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya kesini atas keinginan saya sendiri loh. Karena pengen nyelesain masalah, makanya saya datang ke sini untuk bimbingan sama Ibu gitu kan, biar masalah saya terselesaikan, nggak jadi mengganjal di hati gitu kan. Ya, baik. Nah, berarti tidak ada paksaan dari siapapun ya, tidak dipaksa Ibu Ulan, tidak dipaksa wali kelas, tidak dipaksa guru-guru, ya kan, tidak dipaksa teman. Oke Abbas, nah kenapa Ibu Ulan harus menyampaikan ini? Agar Abbas mengetahui ternyata konseling individual itu seperti ini, dan ketika nanti kita dalam pelaksanaan melakukan konseling individual ini, Abbas akan merasa lebih nyaman, lebih tenang, sehingga prosesnya ini dapat berjalan dengan lancar. Gitu. Baik Abbas, nanti untuk 1 kali 40 menit kita akan melaksanakan konseling individual. Pertanyaannya, apakah Abbas sudah siap melakukan konseling individual ini? Sudah siap. Insya Allah siap ya. Oke, nah baik. Kalau Abbas sudah siap dengan kegiatan ini, kita langsung aja. Nah, sekarang coba Abbas ceritakan kepada Ibu Ulan, apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang Abbas hadapin atau apa aja yang Abbas rasakan. Coba ceritakan semua ke Ibu Ulan. Jadi gini kan Bu, saya selama di sekolah terus di kelas, kalau misalnya saya tuh kalau ngomong tuh sering gugup. Oh, sering gugup. Kayak kalau ngomong maju ke depan gitu kan, gugup, belibet, kadang nggak berani ngomong. Kalau udah gitu, tangan saya tuh sering bergetar, keringat gitu kan. Terus saya, ujung-ujungnya saya tuh diem, karena gugup itu tadi kan, saling gugupnya. Kadang kalau udah gitu, temen saya sampai nanya kenapa kan. Cuman saya nggak berani jawab karena gugup itu, ragu gitu kan. Terus kadang nunduk gini. Terus setelah itu, saya kayak kalau udah gugup itu, nggak berani ngapa-ngapain, jadi beku gitu Bu. Oh, jadi ketika disuruh tampil ke depan kelas oleh guru, Abbas itu suka gugup gitu, sehingga ketika sudah sampai di depan tidak tahu harus melakukan apa-apa, gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada lagi yang lain. Terus kalau misalnya ada guru bertanya nih Bu, di kelas kan sering tuh ada yang nanya guru kan. Kalau misalnya saya ditanya, karena saya tuh tahu jawabannya, karena saya tuh kayak takut gitu kan. Ujung-ujungnya tuh saya tuh mau ngomong tapi takut. Ujung-ujungnya diem, terus nunduk gini. Udah setelah nunduk, saya lihat lagi mata gurunya nanya lagi nih. Sampai ujung-ujungnya saya tuh dimarahin kan karena nggak mau jawab
Tapi emang saya tuh nggak bisa gitu kan. Nggak berani untuk mengatakan sesuatu gitu. Gara-gara gugup itu tadi, ragu. Berarti ketika ditanya sama guru, Abbas itu tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Padahal Abbas tahu itu jawabannya gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau untuk satu lagi Bu, itu saya kayak nggak tahu, tapi saya nggak berani bertanya. Kebalikannya nih. Nah, kayak saya tuh ujung-ujungnya orang lihat saya tuh kayak ya udah bolos itu, karena bukan sebenarnya bolos, cuma saya peduli mau nanya, takut ntar kalau nanya kayak ini salah, nanya itu salah, ujung-ujungnya ya udahlah diem aja gitu kan. Nggak asal mau nanya sesuatu kayak merasa nggak didengar pasti ini sama orang-orang kan, ujung-ujungnya dia diem aja. Nanti kalau misalnya teman saya ada yang nanya ke sini ya ini, saya pun nggak tahu gitu kan, orang saya juga nggak tahu tapi nggak mau bertanya gitu, gara-gara takut itu tadi. Oh gitu. Berarti yang selanjutnya adalah Abbas itu tidak berani bertanya, padahal Abbas tidak memahami materi yang disampaikan atau apa yang ditanyakan. Padahal ada keinginan bertanya, Ada Bu. cuman tidak berani. Oke, baik. Berarti kita sudah menemukan 3 nih ya. Ada lagi Abbas? Saya kayak kurang percaya diri sama kerjaan saya. Saya nih gini, saya udah ngerjain tugasnya. Kata orang tua saya udah bagus, tapi gitu saya kumpul lihat teman saya lebih bagus lagi gitu kan. Jadi saya kayak langsung minder kan. Udahlah ngapain ngerjain bagus-bagus, ternyata punya teman lebih bagus kan. Ujung-ujungnya saya ngerjain tugas tapi nggak maksimal gitu. Jadi yang penting kumpul lah, yang penting selesai. Karena punya teman saya itu lebih bagus lagi. Jadi saya kayak, kok cantik banget punya dia gitu kan, pengen buat kayak gitu. Tapi sayanya udah kidung minder duluan. Oke. Nah, yang selanjutnya Abbas merasa pekerjaan Abbas atau hasilnya Abbas itu tidak lebih baik dari pekerjaan teman Abbas. Gitu ya. Oke. Nah, berarti permasalahan yang ibu tangkap yang sedang Abbas alami saat ini ada 4 itu. Yang pertama adalah merasa gugup ketika disuruh tampil ke depan kelas. Yang kedua, tidak berani menjawab pertanyaan padahal Abbas tahu tuh apa pertanyaannya. Terus tidak berani bertanya walaupun Abbas tidak mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir nih, Abbas sering merasa pekerjaan Abbas tidak lebih baik dari pekerjaan teman. Terus Itu ya? Terus ada satu lagi Bu, diskusi kelompok. Itu kan saya tuh kalau misalnya udah dapat kelompok nih kan, saya tuh di kelompok tuh orang-orang lihat saya tuh kurang aktif kan. Karena saya tuh kayak mau ngasih pendapat tapi takut salah. Terus kalau misalnya saya ngasih pendapat, kemungkinan kan nggak didengar karena kan saya juga di kelas tuh jarang ngomongan karena takut itu tadi. Jadi saya tuh kalau misalnya ada kerja kelompok ya udah saya ikut aja alur mereka gitu kan. Kadang saya ditulis nama saya nggak kerja, pelan saya kerja walaupun saya tuh nggak ngasih pendapat gitu. Oke, baik. Nah, dengan apa yang Abbas sampaikan tadi, permasalahan-permasalahan itu masuk ke ranah ketidakpercayaan diri. Itu ya Abbas. Nah, jadi dengan permasalahan-permasalahan ini, upaya apa yang sudah Abbas lakukan atau yang udah Abbas usahakan untuk hal ini? Kalau untuk upaya sama usaha saya itu Bu, saya udah mulai mencoba untuk duduk di depan. Oh gitu. Terus? Duduk di depan, terus kalau ketemu guru berusaha untuk ngadepin gurunya, nggak muter balik lagi. Kalau dulu kan saya tuh kalau ketemu guru langsung muter balik karena takut kan lihat gurunya. Jadi itu salah satunya saya udah duduk di depan biar agar percaya diri lagi. Oh, jadi kalau dulu jumpa guru malah menghindar. Iya. Ya, kalau sekarang sudah mulai berani menyapa, guru gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau yang duduk di depan, dulunya duduk di belakang. Iya dulu duduk di belakang. Oh, gitu. Kenapa duduk di belakang? Karena ya takut itu Bu, kalau di depan tuh kan kayak sekarang nih kan duduk di depan sering dilihatin sama guru kan. Terus kalau misalnya saya duduk di belakang ya sama aja sih sebenarnya, malah makin sering ditunjukkan.
Terus kalau saya duduk di depan tuh kayak guru tuh ngeliatin saya tiba-tiba kan. Ya awalnya saya takut gitu kan. Saya kira saya punya masalah sama gurunya. Terus saya buang muka, gurunya ngira saya buat salah. Gitu, baik. Oke. Nah, dengan Abbas duduk di depan, apa yang Abbas rasakan? Dengan duduk di depan saya udah mulai merasa dan mulai berani tuh kan untuk menjawab guru, natap mata guru. Terus saya kalau misalnya udah ada yang saya tahu gitu kan, saya ingin bertanya gitu kan, udah mulai berani gitu. Walaupun kadang-kadang ya takut juga. Takut juga ya, masih ada takutnya Masih ada. sikit-sikit. Gak apa-apa, pelan-pelan. Oke, sudah bagus apa yang Abbas lakukan. Selain duduk di depan, menegur guru ketika berjumpa gitu kan, usaha yang lain yang Abbas lakukan? Usaha yang lain yang Abbas lakukan udah mulai percaya diri sama tugas sendiri. Oh iya. Jadi kalau misalnya apa, ya udah kumpul ini mungkin bisa lebih bagus dari teman. Gitu. Ada lagi? Oke Abbas, tadi kamu kan sudah sampaikan tuh sama Ibu Bulan upaya atau usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang kamu hadapin. Nah, menurut kamu dengan upaya-upaya itu ada nggak menunjukkan perubahan? Iya, udah mulai ada sih Bu. Saya kayak udah nggak balik lagi tuh kalau ketemu guru, asal berpapasan sama guru, saya udah nggak, masih takut, cuman saya beraniin untuk nyapa gitu kan. Setelah itu saya udah mulai berani bertanya. Bagus ya. Kalau misalnya saya tidak tahu, mulai berani bertanya walaupun saya kadang belibet mau ngomongnya kan. Setelah itu saya udah mulai berani menjawab pertanyaan. Karena kan dari situ kita bisa nambah nilai kan. Jadi itu perlu juga kan. Jadi saya udah berani kalau misalnya ada pertanyaan terus saya tahu jawabannya, saya langsung maju ke depan. Walaupun kadang saya tiba-tiba langsung berubah pikiran, ini salah apa bener, langsung kayak takut gitu kan. Terus saya juga udah mulai berani ngajukan tugas saya, udah mulai percaya diri sama tugas saya sendiri. Ya walaupun masih ada rasa bimbang, saya lebih cantik, tapi saya harus percaya diri tugas saya lebih bagus gitu. Terus setelah itu kayaknya saya juga udah mulai, karena duduk di depan itu tadi kan udah berani natap mata guru, nggak takut lagi gitu. Udah agak berkurang lah rasa gugupnya ya. Oke, nah artinya usaha-usaha yang sudah dilakukan itu menunjukkan perubahan, ya kan? Nah, mungkinkah kalau upaya itu terus Abbas lakukan dapat mengubah Abbas untuk meningkatkan kepercayaan diri Abbas? Kemungkinan ya bisa lah Bu, karena kan ini kan kayak sebentar aja Mbak. Saya melakukan ini baru 4 hari kan duduk di depan. Itu udah mulai merasakan kemajuan, walaupun sedikit tapi kan pasti gitu kan. Udah mulai percaya diri walaupun masih kadang bimbang, ragu pasti ada. Oke, baik Abbas. Ibu sangat setuju dan sangat mengapresiasi dengan usaha-usaha yang kamu lakukan. Dan sudah bagus sekali usaha-usaha yang kamu lakukan tersebut. Nah ini Ibu ingin mengajak kamu untuk menyaksikan video yang berkenaan tentang bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri. Nanti kamu diharapkan dengan menonton video ini bisa dapat menambah pengetahuan kamu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kita saksikan ya Abbas ya. Kalau misalkan disuruh kenalan orang baru, pasti takut-takut gitu. So di sini, gue yakin banyak orang yang masih malu dan gak pede gitu. Makanya di video kali ini, gue akan membahas lu semua 5 cara yang sangat mudah untuk meningkatkan rasa percaya diri lo. Gak semua orang dilahirkan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Makanya penting banget untuk kita latihnya. Dan kalau lo nonton video Oke Abbas, gimana tadi videonya yang sudah kita tonton bersama?
Jadi saya nonton kan Bu, terus yang saya lakuin itu udah hampir semua ada di situ kan. Ya benar ya, ada tadi sebagian ya. Terus saya baru tahu tuh bahwasannya kalau kita jalan lebih cepat dari biasanya itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Terus kalau kita gampang senyum ke orang lain juga gampang meningkatkan kepercayaan diri kita. Terus emang videonya sih bagus gitu kan, kayak emang ngajarin kita cara percaya diri biar nggak ragu-ragu lagi. Terus harus positive thinking gitu. Oke, nah jadi benar tadi apa yang Abbas sampaikan. Nah, berdasarkan video yang kita tonton ya Abbas, yang sudah kamu upayakan tadi, nah ternyata ada juga di sini tadi kan, seperti yang udah disampaikan. Nah, nanti apa yang memang ada kecil di sini bisa kamu sesuaikan atau kamu tambahkan untuk meningkatkan Rasa percaya diri. rasa percaya diri kamu. Gitu ya, Bas? Oke, jadi upaya yang sudah kamu lakukan sudah cukup bagus dan nanti silakan dilanjutkan karena nanti kalau seandainya ini dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan habit. Nah, ketika udah menjadi habit ini akan menjadi suatu kebiasaan yang otomatis dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu. Oke, baik Abbas. Nah, dalam konseling individual, Ibu juga akan melakukan evaluasi. Jadi ini ada tugas, tapi tugas ini tidak benar atau salah, atau tidak ada yang berkaitan dengan nilai. Nah ya, jadi ini kamu kerjakan aja. Nanti istirahat pertama atau setelah pulang, kamu kumpul sama ibu. Gitu ya. Ini tugas untuk konseling individual kamu tentang permasalahannya, ya kan? Yang ini adalah tentang kepuasan kamu ketika melakukan konseling individual. Oke Bu. Ya, jangan lupa itu nanti dikumpul ke ibu. Istirahat bro. Boleh istirahat kedua atau nanti pas pulang dikumpul juga boleh. Oke ya. Oke Bu. Abbas, dengan tadi sudah kita lakukan konseling individual, nah kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Jadi kesimpulan saya nih Bu, kalau dari kegiatan yang kita lakukan nih kan Bu, saya tuh kayak udah mulai merasa benar gitu kan apa yang saya lakukan itu udah sesuai dengan apa yang saya buat. Tinggal sayanya lagi tuh yang harus gimana, harus konsisten atau apa gitu kan. Jadi lebih serius lagi ngelakuin program yang saya buat, jangan setengah-setengah biar bisa mengubah hidup saya sendiri gitu. Nah, oke, itu kesimpulan dari Abbas. Lalu apa perasaannya ketika melakukan konseling individual? Setelah saya ngelakuin konseling individual ini ya kayak udah teruraikan aja gitu penang yang di dalam hati saya kayak plong gitu. Terus saya kayak udah mulai tenang gitu kan, udah enak lah gitu, nggak banyak pikiran lagi, udah mulai berkurang gitu pikirannya. Jadi saya pun kayak udah mulai, oh berarti benar nih yang aku lakuin gitu kan, tahu yang mana yang benar yang mana salah. Jadi saya udah untuk pertemuan ini banyak manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya, oke ya. Intinya adalah perubahan yang tadinya datang kemari masih dengan kekhawatiran-kekhawatiran dan kemudian setelah melakukan konseling individual ini Abbas sudah merasa lebih tenang, karena unek-uneknya sudah dikeluarkan, gitu ya. Dan permasalahannya juga mulai sudah menemukan solusi-solusinya. Oke, Abbas, baiklah dengan selesainya ini waktunya juga sudah mau habis. Seperti tadi kita sebelum memulai kegiatan, maka ada baiknya setelah selesai kegiatan juga kita berdoa. Oke. Jadi untuk kali ini seperti tadi, silakan Abbas pimpin doanya. Sebelum menyelesaikan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sesaat. Amin. Semoga yang kita doakan Dijabah oleh Allah. dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Abbas, dengan berakhirnya konseling individual pada hari ini, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih sudah mau datang ke bimbingan konseling. Dalam pelaksanaannya juga mungkin banyak terdapat salah kata atau yang tidak berkenan, kita sama-sama saling memaafkan, ya kan? Mungkin itu aja dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tahu. Oke.
Ayo Abbas boleh melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya Abbas. Oke Bu.